Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksudi MT. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bidang keahlian saya adalah mengajar pada mata kuliah pengamanan sistem komputer, penilaian risiko teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan pemrograman web. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah menggunakan metode teknik learning, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman mendalam. Khusus untuk mata kuliah pengamanan sistem komputer, saya akan mengkombinasikan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta praktikum. Di akhir perkuliahan, saya menggunakan metode pendekatan project based learning, di mana mahasiswa diminta membuat proyek akhir berupa simulasi sistem keamanan pada jaringan lokal, termasuk penerapan teknik enkripsi dan autentifikasi. Hal ini bertujuan agar mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu pengamanan sistem komputer. Mata kuliah pengamanan sistem komputer ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 6 dengan bobot total 3 SKS. Mata kuliah ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena topik yang saat ini sangat relevan dan krusial dalam perkembangan teknologi informasi saat ini. Materi ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti enkripsi, firewall, atau deteksi serangan, tetapi juga mencakup pemahaman menyeluruh terhadap manajemen risiko, kebijakan keamanan, dan etika penggunaan teknologi. Aspek-aspek tersebut diharapkan agar mahasiswa menjadi profesional yang tidak hanya cakap terhadap teknis, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data dan sistem. Capaian pembelajaran mata kuliah pengamanan komputer yaitu diharapkan mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar tentang keamanan sistem komputer seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentifikasi, dan non-replikasi. Kedua, mampu menganalisis potensi-potensi keamanan dan kerentanan pada sistem komputer dan jaringan. Ketiga, mampu menerapkan teknik pengamanan dasar seperti enkripsi, penggunaan firewall, dan sistem deteksi intrusi. Keempat, mampu merancang sistem keamanan untuk jaringan lokal atau LAN atau sistem terdistribusi. Kelima, mampu mengevaluasi kebijakan-kebijakan keamanan dan standar internasional yang ada seperti ISO 27001 dan lain-lain. Keenam, bersikap profesional dan dalam menangani data dan sistem serta menjunjung tinggi prinsip keamanan informasi. Nah, topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah diantaranya: 1. Pendahuluan dan konsep dasar keamanan komputer, jenis-jenis ancaman dan serangan cyber. 3. Manajemen risiko dan kebijakan keamanan. 4. Model keamanan sistem operasi. 5. Kriptografi dasar. 6. Manajemen kunci dan infrastruktur kunci publik. 7. Keamanan jaringan komputer. 8. Keamanan web dan aplikasi. Ke-9, etika hukum dan kebijakan privasi. Dan terakhir adalah membuat proyek mini, yaitu merancang suatu sistem keamanan informasi dan dipresentasikan dengan tugas kelompok atau individu. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon menerapkan sistem pembelajaran blended learning, yaitu dengan perkuliahan secara hibrid.
Satu adalah dengan tatap muka atau luring, kedua adalah pembelajaran secara online atau daring dengan menggunakan Google Meet dan Zoom. Kami juga menyediakan LMS yang disediakan oleh kampus berupa grid system, yaitu e-learning yang dimiliki oleh pihak kampus. Di samping itu, saya juga menyediakan ruang diskusi di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti WhatsApp Group. Dalam pembelajarannya, saya menggunakan berbagai pendekatan aktif seperti project based learning, problem based learning, virtual classroom untuk mendorong keterlibatan mahasiswa secara lebih mendalam. Strategi ini sangat efektif pada mata kuliah pengamanan sistem komputer karena memerlukan kombinasi pemahaman teori dan keterampilan teknis praktis. Mahasiswa juga diajak untuk terlibat dalam studi kasus, simulasi serangan cyber, serta proyek kelompok yang mereplikasikan kondisi real dunia kerja. Bobot penilaian pada mata kuliah ini, di awal-awal saya menjelaskan bagaimana kontrak penilaian untuk mata kuliah sistem keamanan komputer ini dan disepakati bersama pada mahasiswa di awal-awal perkuliahan, seperti satu, partisipasi atau kehadiran, yaitu bobotnya 10%, tugas atau membuat proyek bobotnya 40%, ujian tengah semester bobotnya 20%, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan video unjuk kerja saya dalam mata kuliah pengamanan sistem komputer di pertemuan kelima dengan materi kriptografi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah ya, kelihatan pada ceria nih. Kita adalah pertemuan kelima dengan materi kriptografi dasar untuk mata kuliah pengamanan sistem komputer ya. Nah, untuk lebih lancar dan barokah lah ya dalam perkuliahan ini, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi kita adalah di Universitas Muhammadiyah Cirebon, berarti kita berdoa secara Islam ya. Untuk itu saya mohon untuk teman-teman ada yang memimpin doa ya. Silakan, siapa yang bersedia? Mas Soleh ya. Terima kasih Mas, silakan dipimpin Mas doanya. Baik, sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Soleh ya, sudah memimpin doanya. Oke, kita memulai perkuliahan dengan materi kriptografi dasar ya. Nah, kita overview dulu. Kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dan kita juga sudah melakukan diskusi-diskusi melalui WA Group ya. Di situ kita juga sudah menerangkan sebelum memulai mata kuliah ini dan pertemuan ini, kita melakukan diskusi untuk dipelajari lebih dulu materi-materi yang ada gitu ya. Dan di situ juga saya sudah mengasih tugas pada teman-teman yang ada di sini ya untuk dikerjakan dan kita bahas di kelas, dipresentasikan gitu ya. Oke, kita overview pertemuan sebelumnya. Di pendahuluan itu ada kata-kata ini, apa itu kriptografi? Nah kan gitu ya. Ini adalah, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga data atau informasi atau pesan ya, dengan cara menyamarkan atau disandikan gitu ya, atau istilahnya di encrypt, agar data atau pesan ini tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berwenang ya. Tujuannya apa? Di sini ada ya, kerahasiaan. Jadi menjaga informasi ini tetap tersembunyi, privat gitu ya. Hanya orang-orang yang mempunyai hak otoritas saja yang bisa membacanya. Kedua adalah integrity ya. Jadi dengan teknik ini adalah memastikan bahwa data ini tidak bisa dirubah oleh orang yang tidak punya otoritas. Itu ya.
Terus yang ketiga adalah autentifikasi. Jadi pada saat orang itu mau masuk ke dalam sistem atau ke data kita harus melalui verifikasi ya, identitas ya, sehingga kalau dia sudah diterima, jadi dia bisa namanya apa? Bisa diverifikasi, artinya dia bisa membaca pesan-pesan itu gitu ya. Dan non replikasi, tidak bisa menyangkal telah mengirim data atau telah melakukan aktivitas di dalam sistem kita. Jadi setelah diverifikasi, akhirnya di sistem kita itu terbaca bahwa oh, si A sudah masuk ke dalam sistem kita dengan identitas yang benar gitu. Pada saat ada kejadian di situ juga tidak bisa menyangkal karena ada lognya gitu ya. Oke. Nah, elemen kriptografi itu adalah ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa plain text dienkripsi dengan kunci yang dengan kunci akan menghasilkan ciphertext. Jadi plain text itu adalah huruf-huruf atau pesan yang masih bisa dibaca ya. Terus ada kuncinya sembarang, terserah kita, tapi ini rahasia ya. Dienkrip akan menghasilkan data atau pesan yang sudah dirusak ya, gitu ya. Setelah itu ada namanya proses dekripsi ya, dengan kunci yang sama ya, dari huruf yang tidak bisa dibaca itu akan menghasilkan lagi huruf yang bisa dibaca lagi gitu ya. Ini adalah elemen-elemen kriptografi, sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Nah, proses enkripsi dan dekripsi ini adalah ini ya, artinya ya, enkripsi adalah proses mengubah data asli atau plain text masih bisa dibaca menjadi huruf data atau acak ya, atau yang sudah dirusak. Proses dekripsi namanya adalah proses mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Dari yang sudah dirusak itu kembali menjadi plain text yang sudah bisa dibaca lagi gitu ya. Nah, kuncinya adalah yang sesuai, yang bisa dipakai lagi. Di sini kalau kita bicara tentang kunci, ada ini ya, jenis-jenis kriptografi ini ya. Ada namanya kriptografi simetris. Artinya proses untuk menggunakan atau melakukan proses enkripsi dan dekripsi itu dengan menggunakan satu kunci yang sama ya. Contohnya pada algoritma AES, DES, dan RC4. Ini kelebihannya lebih cepat ya. Kekurangannya adalah distribusi kunci menjadi masalah. Ada yang ketiga adalah hash function ya. Dia mengubah data menjadi dengan sidik jari digital ya, tidak dapat dikembalikan ke dalam bentuk aslinya. Kalau sudah dirusak ya sudah kan gitu, tapi sudah banyak ya. Ini contohnya SHA 256 dan MB5. Ini digunakan untuk verifikasi integritas penyimpanan password biasanya gitu ya, di aplikasi-aplikasi yang standar bawaan, misalnya MySQL gitu ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya, ada konvensional kriptografi. Anggap bahwa kita mengenal huruf dari A sampai Z, ada 26 huruf ya. Satu kunci digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, artinya kita ambil contoh ke simetris ya, algoritma simetris ya. Contohnya adalah Julius Caesar ini ya, atau DES ya. Dia menggunakan misalnya kuncinya 3 gitu ya, ya kan. Nah, plain text-nya A, B, C sampai Z gitu ya. Nah, kuncinya 3 kan di situ ya. Jadi kalau kuncinya 3, kita melakukan pergeseran 3 huruf gitu ya. Huruf B menjadi huruf E gitu ya. Contoh ya, misalnya kan proses ciphertext sama dengan ya plain text ditambah kunci kan gitu ya, ya kan, mod 26. Nah, ini rumusnya ya, ini rumus untuk melakukan enkripsi ya. Jadi misalnya huruf A ada apa? Huruf keberapa? Ke-1 ya. A itu adalah huruf ke-1 ditambah kuncinya adalah 3 ya sini ya. 3
3 mod 26. 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. 4 mod 26 hasilnya adalah huruf 4 ya. Berarti A sama dengan D gitu ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata huruf A ya dalam satu kalimat, berarti A nya diganti D semua kan gitu ya. Itu jika menggunakan kuncinya 3. Nah, kalau menggunakan kuncinya lain silahkan ya, tinggal dihitung aja dengan rumusnya ya. Nah, ini contoh, ada contoh ya. Misalnya mahasiswa UMC. Nah, kan gitu ya. Ada yang bisa coba mengerjakan ini? Mahasiswa UMC. Passwordnya misalnya apa tuh? 3. Kuncinya 3. Coba ada yang mau maju mengerjakan ini? Atau kita hitung bersama-sama? Hitung bersama-sama ya. Tolong dibantu saya ya. Oke, itu kita hitung bersama ya. Mahasiswa UMC. Kuncinya 3 ya. UMC. Nah, huruf pertama adalah M gitu ya. M huruf berapa? Teman-teman tolong dibacakan. M13. M13 ditambah 3 ya. Mod 26. Berapa? 13 tambah 3 mod 26 sama dengan 16. 16 jadi huruf E. Nah ya. Terus A. A ditambah kunci mod 26. A huruf 1 ditambah 3 mod 26. Jadi 4 tuh sama dengan huruf D. Oke ya. Nah, sekarang paham ya? Ada yang pertanyaan di sini? Paham? Nah, setelah kita selanjutnya dikerjakan ya, mudah sekali kalau kuncinya 3 ya. Jadi secara umum untuk pergeseran huruf sejauh K kunci ya adalah kunci enkripsi dan dekripsi ya. Fungsi enkripsi adalah jadinya ciphertext sama dengan PI ditambah K mod 26. Artinya huruf ke berapa ditambah kunci mod 26. Rumusnya ini ya. Nah, untuk kebalikannya di dekripsi, jadi CI dikurangi kunci ya mod 26. Huruf yang sudah dirusak ke berapa dikurangi kunci mod 26. Nah, ini akan balik lagi jika kuncinya 3 ya. Makanya kuncinya saya nggak sebutkan berapa, terserah. Itu kan kunci kan rahasia ya. Semakin susah kunci itu atau algoritma itu semakin bagus dan sangat menyulitkan seorang kriptoanalis gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini contoh program ya. Ingat kemarin di dalam WA group sudah diskusi ya. Sudah diskusikan dibagi kelompoknya sesuai dengan selera dari teman-teman ya. Di kelas ini sekitar ada 21 atau 25 mahasiswa ya. Silakan dibagi satu kelompok 5 orang kan gitu ya. Dipilih sendiri supaya jangan jadi kecemburuan sosial ya. Silakan pilih sendiri grupnya. Nah, saya akan mendemokan suatu program ya, contoh aplikasi yang sudah dibikin oleh saya ini. Nah, ini saya sembarang, silakan aja ya. Teman-teman mau nulis atau pesan apa, kuncinya bebas ya. Kan saya udah di awal sudah saya singgung bahwa semakin sulit suatu algoritma ini, maka semakin sulit juga si kriptoanalis untuk melakukan jebol ini gitu ya, membuka kunci ini kan gitu ya. Ini contoh ya. Silakan, apa kata-katanya? So, Mbak yang dari sebelah sini apa kata-katanya? Pesan aja, pesan. Misalnya saya tunggu Anda di kantin kampus ya. Ya kan? Ya, saya tunggu di kantin kampus.
Nah ini saya kuncinya, kalau 3 kan terlalu mudah ya, maka saya kuncinya modifikasi dengan kalimat. Nah apa, misalnya mau apa gitu, janji gitu ya, janjian gitu ya. Ingat ya, kuncinya J-nya gede ya. Maka begitu diklik, maka pesennya rusak kan gitu, gitu kan ya. Jadi yang tadinya saya tunggu di kantin kampus menjadi huruf yang tidak bisa dibaca ya. Nah algoritmanya, karena kan tadi semakin susah suatu algoritma, ini semakin susah juga seorang crypto analis untuk menjebol ini ya. Nah saya ini algoritma di samping ini, jadi di samping apa, plain text ditambah kunci ya, kuncinya bebas kan ya. Saya ini kali 10 random 10 kali ya. Jadi dengan kata-kata yang sama dan kunci yang sama, hasilnya bisa berbeda-beda di perteknya ya. Kita buktikan ya. Ini kan yang ini ya, ini taruh di sini dulu. Nah kita enkripsi ulang ya, janjian gitu ya. Nah hasilnya kan bisa beda. Ini kita nggak tahu karena di random 10 kali ya, 10 kali random. Jadi ini tujuannya adalah menipu atau membuat susah seorang crypto analis untuk menjebolin kata-kata ini gitu ya. Nah ini ya, contoh dibalikin ya. Oke ya, silakan mulai dibagi kelompoknya, duduknya diatur ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, biar enak nanti perwakilan 2 orang saja yang ke depan. Terima kasih. Sekarang dari kelompok 1 nih, Mbak Afifah akan mempresentasikan tugasnya ya dengan timnya. Cuma kan karena ruangannya ini kan biar 1 orang saja yang mewakili. Nanti pertanyaannya pada saat ada pertanyaan, tolong teman-teman 1 tim dibantu ya untuk menjawabnya ya. Oke, silakan waktunya Mbak Afifah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afifah Nuraini. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai chipper labirin aksara. Sebelum masuk ke chipper labirin aksara, kita harus tahu dulu apa itu chipper. Jadi chipper itu suatu algoritma yang digunakan untuk mengubah sebuah pesan agar isinya tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci. Biasanya digunakan dalam kriptografi untuk menjaga kerahasiaan informasi. Jadi ada 2 proses utama. Yang pertama itu enkripsi, yaitu mengubah plain text atau teks asli menjadi chipper text, teks sandi. Kemudian untuk mengubahnya ada deskripsi, yaitu mengubah chipper text kembali menjadi plain text menggunakan kunci. Nah, sekarang masuk ke chipper labirin aksara. Jadi chipper labirin aksara itu algoritma enkripsi yang dibuat untuk memiliki konsep unik, menggabungkan jumlah huruf vokal dan nilai alfabet dari huruf pertama kata kunci untuk menentukan pola pergeseran huruf. Lalu dilakukan pertukaran pasangan huruf seperti labirin. Kemudian ada komponen algoritma. Di sini ada yang pertama itu ada input pesan asli dan kata kunci, kemudian ada outputnya berupa chipper text. Jadi langkahnya yang pertama, hitung jumlah vokal dalam pesan, kemudian ambil nilai huruf pertama dari kata kunci, kemudian geser huruf berdasarkan rumus, tukar posisi huruf, kemudian tambahkan header. Nah ini ada rumus pergeserannya. Jadi jumlah vokal dikali posisi huruf, kemudian ditambah nilai kunci. Jumlah vokalnya itu jumlah huruf vokal dalam pesan, kemudian posisi huruf ke I mulai dari 1, nilai kunci yaitu nilai alfabet, A itu angka 1, kemudian Z itu dalam urutan angka 26. Nah ini adalah contoh enkripsi dan ada programnya. Di sini mengambil contoh yaitu halo dunia, kata kuncinya itu zebra. Kemudian kita hitung jumlah huruf vokal yang ada di pesan.
Huruf vokalnya ada 5, A, O, U, I, A. Kemudian nilai kuncinya adalah huruf Z, huruf pertama, yang dimana Z itu dalam barisan ke-26. Kemudian geser tiap huruf dengan rumus yang ada di atas. Tukar pasangan huruf AB dibalik menjadi BA, CD kemudian dibalik menjadi DC. Ini adalah hasil ciphertextnya. Kemudian untuk deskripsi atau membalik ke pesan teksnya itu pertama ambil header Z, kemudian jumlah vokalnya itu ada 5, nilai kuncinya tadi huruf Z itu 26, kemudian balik penukaran huruf, kemudian geser balik dengan shift. Nah ini ada rumus baliknya, shift jumlah vokal dikali posisi, kemudian hasilnya ditambah nilai kunci. Nah ini adalah contoh deskripsinya. Langkahnya yaitu pisah header, kemudian balik urutan huruf, kemudian geser huruf kembali. Hasilnya adalah awal dunia. Kemudian ini saya menambahkan implementasi dengan Flash, Python, menggunakan web app dengan form input pesan dan kata kunci. Kemudian outputnya menghasilkan ciphertext atau plaintext. Jadi fungsi utama yang pertama itu enkripsi labirin aksara. Kemudian yang kedua deskripsi labirin aksara. Kemudian tampilkan menggunakan HTML template atau indeks HTML. Keunikannya yaitu kombinasi dari berbagai teknik cipher. Yang pertama Caesar cipher, kemudian pola matematis, dan yang ketiga transposisi huruf. Teks ini sulit ditebak tanpa tahu rumus, cocok untuk studi kasus enskripsi kreatif. Sebelum masuk kesimpulan, apa ada yang ditanyakan? Mangga, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ini tolong teman-temannya ikut menjawab ya, kalau jangan sendirian ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, paham semua? Oke. Ini bagus sekali ya enkripsinya. Pak, disimpulkan dulu Pak, silakan. Ya, berhubung tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke kesimpulannya aja. Jadi cipher labirin aksara itu cipher buatan dengan pendekatan unik. Kemudian mengajarkan pentingnya kombinasi logika, bahasa, dan matematika dalam enkripsi. Dapat dikembangkan menjadi sistem keamanan yang lebih kompleks. Oke, terima kasih ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali Mbak, terima kasih ya. Silakan. Itu saja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak ya. Nah ini kelompok 1 sudah melakukan presentasi ya, dan hasilnya bagus sekali ya. Oke ya, terima kasih. Setelah melakukan presentasi ya, alhamdulillah sudah melakukan presentasi semua sesuai dengan harapan, dan tugas membuat aplikasinya juga bagus-bagus ya, dengan kreatif untuk menggunakan algoritma enkripsinya ya. Jadi kesimpulan dari mata kuliah ini adalah ya, dengan menggunakan teknik seperti enkripsi dan dekripsi ya, yaitu kriptografi, dapat melindungi data dari berbagai macam ancaman keamanan ya, seperti pencurian informasi, peretasan, dan manipulasi data. Kriptografi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan digital ya, seperti transaksi perbankan, komunikasi online, keamanan email, dan perlindungan data pada sistem informasi. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, metode kriptografi ini juga terus berkembang ya, untuk menghadapi tantangan baru, termasuk ancaman dari komputasi kuantum di masa depan. Nah, harapannya di sini ya, teman-teman setelah dapat mata kuliah ini lebih kreatif untuk mengembangkan teknik algoritma kriptografi ini ya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kriptografi menjadi sangat penting bagi siapapun ya yang terlibat dalam dunia teknologi informasi dan keamanan siber. Oke ya, demikian untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih ya atas kehadirannya, semoga sehat selalu, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.